Oh iya. Nah, syukron. Iya. Selanjutnya nomor 3. Pak Eko, silakan Pak Eko. Mata taktubur risalata ila ummika ya Yunusu. Kapan kamu menulis surat untuk ibumu, wahai Yunus? Iya, bagus. Sa'aktubur risalata ilaha. Ilaiha kalau mau. Apaan? Ilaiha saya. Sa'aktubur risalata ilaiha ba'da sanatin saja. Ba'da sanatin. Tahun depan. Tahunnya akan datang. Tahun akan datang. Ya. Kelamaan. Kelamaan. Kelamaan saja. Kita bahas secara ininya betul gitu ya. Jadi taktubu jawabannya sa'aktubu. Nah, bagus sekali. Sa'aktubu risalata ila ummi atau ilaiha bisa juga ya, karena ummika berarti jadi ummi ya, jadi ummi. Ila ummi ya, atau ilaiha ba'da sanatin ya bisa, atau ba'da syahrin, atau ba'da yomin, atau godan bisa juga, pakai godan besok ya, bisa juga. Nah, bagus sekali. Taktubu menjadi sa'aktubu ya. Ba'dahu nomor 4. Pak Dwi, silakan Pak Dwi. Pak Ustaz. Mata taksilus sayyarata ya waladu. Kapan engkau mencuci mobil, wahai anak? 6, Ustaz. 6. Untuk jawabannya sa'agsilu sayyarata hadza masa'a. Iya, bagus sekali. Bisa, Ustaz? Saya akan mencuci mobil sore ini. Iya, Masya Allah. Ya, taksilu maka menjadi sa'aksilu ya, hada masa'a sore ini. Ya, bagus sekali. Ahsantum, barakallahu fikum. Selanjutnya nomor 5. Pak Eri Yunaldi, Pak. Silakan Pak. Sudah bisa? Nah, betul, nomor 5. Khamsah. Mata tadhabu ilal hallaqa ya Hishamu? Ilal halaki. Oh ya, nam Ustaz. Mata tadhabu ilal hallaqi ya Hishamu? Hallaqi apa Ustaz? Halaki. Cukur. Tukang cukur. Tukang cukur. Halaki tukang cukur. Kapan kamu pergi ke tukang cukur, wahai Hisam? Ya. Sa'adhabu ila isnain. Setiap yaumal isnain. Iya, bagus. Sa'adhabu ilaihi yaumal isnin bisa, Masya Allah. Ya. Tadhabu maksudnya menjadi sa'adhabu, atau disebutkan lagi juga nggak masalah. Ilal halaki atau ilaihi bisa juga yaumal isnin ya. Nah, Ustaz. Saya pergi ke tukang cukur setiap hari Senin. Iya. Pada hari Senin. Iya. Nah, bagus sekali ya. Sudah jelas ya suaranya ya? Alhamdulillah ya. Selanjutnya Pak Bambang, gimana Pak Bambang? Sudah jelas suaranya? Udah belum ya? Ah ya, sudah bagus ini. Coba nomor 6. Apa nih? Fi ayyi ya.
Bi ai muhatotin Mahatotin. Mahatoti. mahatotin fi ai mahatotin tanzilu Mm-mm. ya ya Syed ya. Ya, ya saya Ya Sayyidu Ya, ya Sayyidu ya. Ya Sayyidi. ya Sayyidu. Ada Sayyidi. ya-nya. Itu ya. Ya Ya Sayyidi. Oh, Kalau ya di Sayyidi. kalau di layar ya akhi ya. Tidak apa. Ya Sayyidi. 6. Artinya Oh, buku di ai di mana ya? di stasiun Ahad. apa atau di halte terminal mana? Aiman di terminal mana turun ya Tanzil ya? Iya, kamu akan Kamu turun ya? Kamu turun. Kamu turun ya Syed nama orang ya? Sayyid itu Tuan. tuan. Oh iya, ya tuanku gitu. Iya. Ya tuanku. Jawabannya Saangzilu ya. Saangzilu turun itu apa? Di terminal mana ya? Kok bukan waktu tadi ya? Bukan di tempat ini, VI Mahaton di terminal. Tempat. Antum bisa lihat di teks yang akhir itu, halaman 76 itu ada contohnya. Di teks yang Faisal yang paling atas itu, halaman 76. Nih, nah, lihat kan ya, 76. Ada contohnya di situ. Nah, ini nih. Anda bisa lihat layar. Ana sa'anzilu. Kelihatan? Ya, Halaman 76 yang atas tuh. Ana sa'anzilu. Jawabannya tadi, Ana Sa'anzilu. Iya. Ana Sa'anzilu fi Mahatotin Kodimati. Mahatoti Kodimati. Iya. Saya akan turun di terminal berikutnya gitu. Berikutnya, iya bagus sekali. Kodimah itu berikutnya. Ya, seperti itu ya. Fi ayyi mahatotin tanzilu, maka jawabannya sa'anzilu fil mahatoti al-qadimati, yang berikutnya ya. Qadimah itu artinya berikutnya. Nah, Masya Allah. Seperti itu ya. Alhamdulillah ya. Jawabannya betul semua. Jadi insya Allah mudah ini ya, tentang sa yang bermakna akan. Jadi tinggal tambah sa aja, akan. Dan biasanya sa ini maknanya yang dekat-dekat aja, yang dekat ya. Akan tapi dekat ya. Kalau ada pun yang jauh ya, tahun depan atau tahun berikutnya, 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, itu biasanya pakainya saufa. Saufa. Ya, pakainya saufa, bukan pakai sa. Dan di ayat-ayat biasanya sering ada ya, saufa ta'lamun, ya, saufa ta'lamun. Kalian akan mengetahuinya pada waktu yang panjang yang akan datang lama itu. Ya, biasanya cerita tentang kiamat, maka saufa ta'lamun, pada di hari kiamat nanti kalian akan mengetahuinya pada hari akhir, biasanya gitu. Pakai saufa biasanya. Jadi beda. Tulisannya sin ya waw fa, sin waw fa, saufa. Itu tulisannya itu. Mau nanya, tapi di sini belum sih, di sini belum dipelajari. Jadi di sini baru pakai sa saja. Intinya maknanya itu akan ya, lebih menjelaskan makna yang akan datang. Walaupun sebenarnya ketika kita mengatakan ya, tidak pakai sa, tapi kemudian di belakangnya ditambah dengan waktu,
itu juga menunjukkan akan datang ya. Misalnya waktunya godan. Adhabu ilal madrasati godan. Maka di situ walaupun tidak ada sa, tapi di belakangnya ada kata keterangan waktu yang menunjukkan besok, berarti maknanya apa? Otomatis akan ya. Otomatis akan pergi gitu. Misalnya di pagi hari kita mengatakan adhabu ilal masna'i hadal masa. Saya pergi ke pabrik sore ini. Tapi di situ antum mengatakannya pagi, maka otomatis menandakan itu akan dilakukan karena belum kan. Saya akan pergi ke pabrik sore ini, ya, padahal antum mengatakan di pagi hari, maka itu juga bermakna akan walaupun tidak pakai sa. Tapi ketika antum menggunakan sa, maka itu lebih jelas lagi. Ya, jadi penggunaan sa itu untuk menegaskan bahwa akan dilakukan. Ya. Seperti itu. Bisa dipahami? Karena definisi dari fi'il mudhari itu sendiri itu kan fi'il mudhari adalah kata kerja yang sedang dilakukan atau biasa dilakukan atau akan datang. Jadi tergantung keterangannya. Kalau adhabu ilal madrasati al-ana, sekarang saya pergi ke sekolah sekarang, berarti sedang kan karena waktunya sekarang. Ya, kadang dibedakan dengan kata keterangan waktunya, itu di situ bedanya. Adhabu ila suki kulla yaumin. Saya pergi ke pasar setiap hari, berarti biasa. Saya biasa pergi ke pasar setiap hari. Saya sering pergi ke pasar setiap hari. Adhabu ilal matori godan. Saya pergi ke bandara besok. Nah, berarti di situ maknanya akan. Jadi fi'il mudhari itu bermakna 3 ya. Sedang, biasa, atau akan. Ini tergantung dari waktunya. Tapi tidak mungkin bermakna yang lalu, karena kalau makna yang lampau atau lalu itu pakainya fi'il madhi. Itu bedanya fi'il madhi dan fi'il mudhari. Maka di sini penggunaan sa itu juga menegaskan bahwa akan dilakukan. Jadi sa akan dilakukan dan biasanya waktunya dekat, dengan waktu yang dekat, jarak dekat seperti itu. Wadah insyaallah? Insyaallah. Maka kalau sudah jelas, itu tadi tentang penggunaan sa. Selanjutnya kita akan belajar tentang masdar. Apa itu masdar? Isim masdar. Tanya, Rat. Secara makna masdar itu asal ya, dasar, kata dasar. Tapi di sini Ustaz, apa dasar Ustaz? itu kata dasar ya. Di sini kalau yang dari ilmu sorof itu biasa malah kata-kata dasar dari sebuah isim malah biasanya ke fi'il ya. Fa'ala itu dasarnya fa'ala, kemudian berubah menjadi yaf'alu, kemudian menjadi yang lainnya. Tapi jadi kalau dikatakan kata dasar juga ya apa ya? Kurang ini juga, tapi intinya adalah masdar itu adalah isim itu aja. Dan kalau di tasrif itu setelah biasanya fa'ala yaf'alu fa'lan. Biasanya kalau di tasrif di kitab Amsilatut Tasrif itu biasanya setelah fi'il mudhari urutannya. Fa'ala yaf'alu fa'lan. Kemudian baru fa'ilun. if'ala taf'al. Seperti itu. Biasanya masdar itu terletaknya setelah fi'il mudhari tasrifnya ya. Jadi urutan tasrif ya. Urutan-urutan tasrif dalam kitab Amsilatut Tasrifi ya. Itu biasanya setelah fi'il mudhari. Dakhala yadkhulu dukhulun. Nah, itu antum bisa lihat di buku itu, ada contohnya itu. Jadi dari kata dakhala kemudian fi'il mudhari'nya yadkhulu, maka masdarnya dukhulun. Dan masdar ini adalah isim ya. Dan setiap isim setiap fi'il itu masdarnya beda-beda. Ada yang polanya sama, tapi ada juga yang berbeda ya. Ada yang berbeda.
Walaupun terkadang wazannya berbeda, terkadang masdarnya sama. Ada juga yang wazannya sama, masdarnya berbeda. Jadi masdar itu bisa dikatakan ya simai juga, simai. Jadi kita dapatkan, kita dengarkan, ya, kita hafalkan. Ini modelnya kita dapatkan, kita dengarkan, kita hafalkan. Walaupun ya sebenarnya ada juga kalau lihat tasrifnya ya dakhala yadkhulu dukhulun, kharaja yakhruju khurujun. Kita lihat dakhala yadkhulu, ini bab yang keberapa? Bab yang pertama kan kalau fi'il mudhari itu, fa'ala yaf'ulu. Dakhala yadkhulu. Maka masdarnya dukhulun. Kharaja yakhruju khurujun. Tapi ternyata ke bawahnya itu sama. Untuk bisa lihat jalasa yajlisu. Itu masdarnya julusun. Padahal kalau kita lihat babnya sudah berbeda. Kalau dakhala yadkhulu fa'ala yaf'ulu. Jalasa yajlisu apa? Fa'ala yaf'ilu. Kalau dakhala yadkhulu itu bab pertama, fa'ala yaf'ulu. Kalau jalasa yajlisu bab yang kedua. Nazala yanzilu juga sama, bab yang kedua. Tapi masdarnya ternyata sama. Jalasa yajlisu julusun. Nazala yanzilu nuzulun. Antum pernah dengar kalau di bulan Ramadan ada acara apa? Nuzulul Quran. Itu nuzul dari kata nazal yanzilu. Turun. Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Ini dari masdar ya. Jadi isim yang dibentuk dari fi'il ya. Masdar itu isim yang dibentuk dari fi'il dan secara makna sebenarnya masdar itu kata dasar, tapi kalau dikatakan kata dasar tidak bisa juga karena dalam bahasa Arab kata dasarnya biasanya malah berupa fi'il ya, fi'il madhi itu kata dasarnya. Yang lain bentukan-bentukannya. Itu kayak gitu. Tapi kalau di bahasa Indonesia kata dasar itu kata yang belum berubah kan biasanya kan? Seperti buka atau apa? Ada tambahan me jadi membuka ya kan? Ada tambahan ter jadi terbuka. Itu kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Arab masdar itu ya isim yang dibentuk dari fi'il, justru malah isim bentukan dari fi'il. Ya, seperti dukhulun, itu dibentuk dari dakhala, dakhala yadkhulu dukhulun. Khurujun, jadi kata kharaja yakhruju khurujun. Jalasa yajlisu julusun. Nazala yanzilu nuzulun, seperti itu. Dan di sampingnya juga sama, ini perubahannya sama. Rokiba yarkabu berarti apa? Rokobun. Masdarnya. Rokiba yarkabu. Rokban. Sama, perubahannya sama. Domah semua. Dakhala yadkhulu dukhulun. Rokiba yarkabu. Rokubun. Rukubun. Sama persis. Sajada yasjudu. Sujudun. Raka'a yarka'u. Ruku. Makanya ada sujud, ada ruku. Itu dari kata sujud. Itu dari kata sajada yasjudu, sujudun. Ruku ya dari kata raka'a yarka'u. Su'ida yas'adu. Apa? Su'udun. Ya. Seperti itu. Apa artinya su'ida yas'adu? Ada yang tahu? Naik. Artinya naik ya. Su'ida yas'adu. Naik. Su'ida yas'adu. Itu naik. Kalau Naik rofa, gunung. Su'idal jabal. Naik gunung. Kalau rokiba, yarkabu itu mengendarai ya, lebih tepat mengendarai atau menumpang. Rokiba yarkabu, mengendarai atau menumpang. Makanya ada rokibun, itu dari kata rokiba yarkabu, rokibun, orang yang menumpang, orang yang mengendarai. Ya, makanya biasanya rokibun itu artinya penumpang. Rokibul hafilah, penumpang bis ya. Rokibul
Kitor, penumpang Iya. kereta. Seperti itu. Rokibus sayaroh, penumpang mobil, mengendarai mobil bisa juga. Jadi kalau rokib itu yang mengendarai atau menumpang. Kalau so'ida yas'adu itu naik. Naik ya, dari bawah ke atas itu naik. So'ida yas'adu. So'idal jabal, naik gunung. Seperti itu. Biasanya contohnya gitu. Maka di sini masdarnya juga sama ya. Su'udun. Su'udun. Itu naik artinya. Seperti itu. Bisa dipahami tentang masdar ini? Maka bisa kita lihat cara penggunaannya di bawahnya itu. Cara penggunaan dalam kalimat, Anda bisa lihat di bawahnya. Ada contohnya. Iqra'il jumal al-atiyata wa'ayyin al-masdara al-waridata fiha. Bacalah kalimat-kalimat di bawah ini dan ayin. Ayin itu jelaskan masdar yang disebutkan di dalamnya. Kita bisa lihat nomor 1. Lihadihil hafilati babani. Lihadihil hafilati babani. Hada liddukhuli wa dhaka lil khuruji. Nah, itu penggunaan masdar. Jadi masdar itu isim, maka isim bisa dimasuki huruf jar. Maka di sini huruf jarnya apa? Li. Ya. Jadi lihadihil hafilati. Hafilah bis. Bis ini memiliki, li itu kan memiliki kan? Lihadihil hafilati, bis ini memiliki babani, 2 pintu. Hada lidukhuli, yang ini untuk lidukhul. Apa? Nah, turun. Dakhala yadkhulu. Masuk. Masuk. Wa dzaka lil khuruji, dan itu untuk Keluar. keluar. Jadi masdar, penggunaan masdar ini contohnya seperti ini. Ya, karena kalau kita ingin mengatakan untuk masuk, kemudian kita pakai fi'il, li khoroja, maka itu dalam bahasa Arab tidak sesuai. Hada li khoroja wadaka li dakhola. Ini nggak cocok. Karena li, ya, li, huruf jar, itu tidak bisa masuk ke tidak bisa masuk ke fi'il madhi. Ya, jadi bisa masuk paling ke fi'il mudhari ya. Tapi lebih tepat pakai masdar. Contohnya di sini pakai dukhul, lid dukhuli. Ya, ini untuk masuk dan itu untuk keluar. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, Anda bisa lihat nomor 2. Mata rajulu ba'da ruju'ihi minal haji. Nah, setelah ba'da. Ini penggunaan masdar selanjutnya digunakan setelah ba'da. Kalau tadi setelah li, sekarang setelah ba'da. Contohnya di sini mata rajulu. Laki-laki itu meninggal dunia. Mata itu meninggal ya. Laki-laki itu meninggal ba'da, setelah ruju'ihi. Dari kata roja'a. Pulang. Setelah pulangnya dia, ruju'ihi. Setelah pulangnya dia. Minal haji, dari haji. Maka ini penggunaan masdar yang kedua. Yaitu biasanya setelah ba'da. Itu biasanya pakai masdar. Bisa dipahami? Kalau Dan maknanya Berarti artinya sama kayak fi'il, Ustaz. ya, maknanya sama seperti fi'il, tapi di situ pakainya isim. Ya, itu bedanya di situ aja. Maknanya fi'il tapi bentuknya berubah isim. Iya, itu masdar itu kayak gitu. Bentuknya isim gitu. Bentuknya isim, tapi maknanya seperti fi'il. Iya. Karena memang dibentuk dari fi'il, ya, dibentuk dari roja'a yarji'u, ruju'un, ya. Bentukan aslinya dari fi'il yang bermakna roja'a yarji'u, kembali atau pulang, ya kan? Maknanya mana fi'il, tapi bentuknya bentuk isim. Bentuknya isim. Itulah masdar, ya. Bentuknya isim tapi dia maknanya fi'il.
Dan biasanya digunakan setelah ba'da seperti ini. Setelah li. Kemudian contoh yang ketiga setelah qabla. Nah, itu bisa lihat. Qabla. Yadkhulu tullabu al-fasla. Yadkhulu tullabu al-fasla qabla dukhulil mudarrisi bi 5 daqa'iqa. Wa yakhrujuna ba'da khurujihi. Ini setelah qabla dan setelah ba'da ini. Yadkhulu tullabul fasla, murid-murid masuk ke kelas qabla dukhulil mudarrisi, sebelum masuknya Pak Guru ya. Bi 5 daqa'iqa, 5 menit. Jadi bi 5 daqa'iqa, 5 menit. 5 menit sebelum masuknya Pak Guru. Jadi murid-murid masuk ke kelas 5 menit sebelum masuknya guru. Wa yakhrujuna ba'da khurujihi. Wa yakhrujuna. Nah, siapa yang keluar ini? Wa yakhrujuna. Dhamir apa ini? Kami. Oh, yakhruju, yakhrujani, yakhrujuna. Berarti yakhrujuna. Siapa yang keluar? Mereka. Tulab, ya. Tulab, mereka kan. Dan mereka keluar, jadi mereka keluar dari kelas ya. Kalau tadi masuknya itu 5 menit sebelum masuknya guru, dan keluarnya mereka keluar itu mereka adalah tulab ya, kembali kepada tulab. Jadi fa'ilnya di sini hum, yaitu pada tulab. Ba'da khurujihi, setelah keluarnya dia. Nah, dianya kembali kepada siapa? Pak Guru. Mudir. Iya. Mudir. Setelah keluarnya Pak Guru atau mudaris. Jadi di sini masdar ya, digunakan setelah qabla dan setelah ba'da. Ini biasanya masdar penggunaannya setelah qabla dan setelah ba'da. Contoh yang keempat, penggunaan masdar itu bisa digunakan dengan tambahan alif lam ya, karena dia isim ya, bisa digunakan dengan alif lam. Contohnya qala lana at-tabibu. Qala lana at-tabibu. Apa artinya? Berkata kepada kepada kita dokter ya kami. Iya. Siapa yang berkata? Dokter. At-tabibu. Ya, maka at-tabibu marfu karena dia fa'ilnya. Dokter berkata kepada kami. Lana itu kepada kami atau kepada kita. Nah, di sini contoh masdar menggunakan alif lam. Al-julusu huna ma'al maridi mamnu'un. Al-julusu huna ma'al maridi mamnu'un. Apa artinya? Duduk di sini, al-julusu huna, duduk di sini, ma'al maridi, dengan orang yang marid, sakit, mamnu'un. Mamnu' minasraf, masih ingat nggak? Mamnu' minasraf, dilarang tanwin. Ini mamnu, artinya dilarang. Jadi duduk di sini bersama dengan orang yang sakit dilarang, atau bisa juga dilarang duduk di sini bersama orang sakit, bisa juga. Intinya di situ masdarnya adalah al-julusu, dari jalasa yajlisu, julusun. Dari sini pakainya al ya. Karena di situ bisa jadi dia sebagai mubtada ya, al-julusu, duduk, huna di sini, ma'al maridi mamnu'un. Seperti itu. Contoh lain menggunakan alif lam juga, nomor 5 itu. As-su'udu 'alal jabali. Nah, itu tadi ya. As-su'udu, apa artinya tadi as-su'ud? Naik. Naik. 'Alal jabali. Atas gunung. Ke gunung ya, ke atas gunung ya. Jabal gunung. So'bun. Apa? Lawannya sahlun. So'bun. Susah. Sulit. Sulit, susah. Sulit. Wa nuzulu minhu sahlun. Dan turun. Nah, ini. Dan menuruninya. Dan turunnya darinya, turun dari gunung itu Darinya sahlun, gampang. mudah. Iya. Penggunaan masdar ya, pakai al. As-su'udu 'alal jabali sa'bun wa nuzulu minhu sahlun. Naik gunung itu susah, berat ya kan, capek. Adapun turunnya mudah ya. Ini Mudah.
Seperti itu cara penerjemahannya. Jadi di sini penggunaan masdar pakai alif lam ya. Bisa pakai alif lam. Karena di sini dia kalau kita i'rab dia menduduki kedudukan apa? Al-mubtada ya, sebagai mubtada di sini maka pakai al. Selanjutnya contoh yang nomor 6 di sini bisa dia menduduki maf'ul. Di sini kalau kita lihat dia maf'ul. Uhibbu rukubal khairi. Uhibbu rukubal khaili. Saya suka menaiki khail. Mana khail? Kuda. Khail itu makna lain dari hison. Ya. Hisonun kuda, khail juga kuda. Jadi saya menyukai mengendarai kuda atau saya suka naik kuda bisa juga. Ya, khail dimakna hison ya. Kuda. Uhibbu saya suka naik kuda, rukub. Ya. Ini bedanya su'ud dan rukub. Kalau su'ud itu naik gunung ya. Kalau rukub itu biasanya kendaraan. Dan khail itu kan termasuk kendaraan ya. Kuda itu termasuk kendaraan. Jadi saya suka naik kuda atau saya suka mengendarai kuda. Itu seperti itu maknanya. Jelas kira-kira? Dan di sini rukuba. Rukuba mansub. Kenapa mansub? Maf'ulun bih ya. Maf'ulun bih. Uhibbu, saya suka ya. Yang suka siapa? Saya, fa'ilnya saya. Seperti itu. Contoh yang terakhir, qala Hamidun libnihi Yasirin. Berkata Hamid kepada anaknya yang bernama Yasir. Sa'adhabu ila suqi ba'da ruju'ika minal madrasati. Saya akan pergi ke pasar setelah pulangnya kamu ya. Minal madrasati dari sekolah ya. Di sini juga bisa dengan dia bentuknya mudhaf ilaihi bersambung dengan domir. Ruju'ika, ruju'ihi dan lain sebagainya. Tergantung konteksnya. Seperti itu ya. Penggunaan masdar. Jadi bermacam-macam penggunaan masdar. Mau ada insyaallah? Ya Allah. Hmm.